Halo semuanya, apa kabar? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, di sini kami semua akan membahas tentang dasar-dasar dari sakramen perkawinan. Tetapi kami tidak akan bahas sendiri-sendiri loh, karena kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri, Natalia Dini. Kemudian ada teman saya, Johannes Bosco. kemudian ada Saya Gregorius Lindung Standoro. kemudian ada Saya Patricia Juliani. kemudian ada Saya Herigen Kristo. dan yang terakhir ada Saya Eviani. selamat menyaksikan. Apa itu sakramen? Nah, teman-teman, pengertian sakramen secara umum adalah suatu upacara keagamaan yang dilakukan oleh dua orang yang sah dan beragama untuk mempersatukan diri sebagai suami istri. Dalam gereja Katolik, perkawinan menjadi salah satu sakramen karena merupakan tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan manusia, di mana persatuan di antara keduanya dapat terlaksana berkat penyelenggaraan dari Allah itu sendiri. Sakramen perkawinan merupakan suatu sakramen yang mengkonsentrasikan pasangan pria dan wanita untuk suatu misi khusus dalam karya dan pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi terpenuhinya misi tersebut. Sakramen perkawinan juga menjadi cinta kasih Kristus dengan gerejanya, atau menjadi tanda cinta kasih Kristus dengan gerejanya, sehingga dapat menetapkan kedua pasangan tersebut memperoleh suatu ikatan yang bersifat permanen serta sah dalam gereja, disetujui dan dimateriakan oleh Allah. Kemudian, pengertian sakramen perkawinan menurut Katekismus Gereja Katolik, itu sakramen perkawinan merupakan tanda persatuan antara Kristus dan gereja. Nah, dalam hal ini Kristus memberi pria dan wanita rahmat untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Demikianlah rahmat sakramen melengkapi cinta manusiawi mereka untuk memperkuat kesatuan satu sama lain dan menguduskan mereka dalam perjalanan menuju kehidupan kekal. Sakramen perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Allah sendirilah pencipta perkawinan. Oleh karena Allah telah menciptakannya sebagai pria dan wanita, maka cinta di antara mereka menjadi gambar dari cinta yang tak tergoyahkan dan absolut, yang dengannya Allah mencintai manusia. Cinta perkawinan diberkati oleh Allah dan ditentukan supaya menjadi subur dan terlaksana dalam karya bersama demi tanggung jawab untuk ciptaan. Kemudian pengertian sakramen perkawinan menurut kitab hukum kanonik adalah sakramen perkawinan diartikan sebagai perjanjian atau vedus perkawinan. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan konsortium seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Tujuan dari sakramen perkawinan sendiri yang pertama adalah mempersatukan suami dan istri. Yang kedua, kelahiran dan pendidikan anak. Yang ketiga, menjadikan mereka dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan. Yang terakhir, menerima rahmat untuk pemenuhan tugas-tugas khusus dari keadaan mereka untuk saling menguduskan dan mencapai tujuan akhir hidup manusia. Teman-teman,
Sejarah sakramen perkawinan terdapat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, sejak awal penciptaan dunia, Allah menciptakan manusia pertama, laki-laki yang bernama Adam dan perempuan yang bernama Hawa, menurut citra Allah. Itu terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam agar laki-laki itu mendapatkan teman atau penolong yang sepadan dengannya. Terdapat dalam Kejadian bab 2 ayat 20. Sehingga mereka akhirnya dapat bersatu menjadi satu daging. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi, persatuan laki-laki dan perempuan telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula. Sesuai dengan perintahnya kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 28. Hosea bab 1 sampai 3 dipandang sebagai perlambangan cinta antara Allah dan Israel. Meski istri Hosea tidak setia, tetapi Hosea tetap setia dan menantikan istrinya kembali. Demikian juga Allah. Meski Israel kerap kali tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan seharusnya berciri setia sepenuhnya. Kemudian dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Yesus selalu mengajarkan perkawinan monogami. Seperti dalam Kitab Suci, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Itu terdapat dalam Matius bab 19 ayat 5. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu terdapat dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 dan terdapat juga dalam Markus 10 ayat 7 sampai 9. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasihnya kepada gerejanya. Terdapat dalam Efesus bab 5 ayat 32. Ia sendiri menyerahkan nyawanya bagi gerejanya untuk menguduskannya. Terdapat dalam Efesus bab 5 ayat 25. Maka para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban, dan menguduskan istrinya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Sedangkan para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai kepala istri. Terdapat dalam Efesus bab 5 ayat 23. Seperti gereja sebagai anggota tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus sang kepala. Tidak hanya itu, dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus, 1 Korintus bab 7, Paulus merumuskan bahwa perkawinan adalah kesatuan era antara pria dan wanita yang memberikan hal prerogatif kepada mereka atas hubungan seksual dengan partnernya. Kemudian, suami istri menikah karena karisma yang diberikan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, dengan perkawinan, orang Kristen tidak mampu lagi mencurahkan perhatiannya kepada Allah, dan Paulus lebih senang jika orang Kristen tidak menikah demi kerajaannya. Ciri-ciri sakramen perkawinan ada 3, yaitu yang pertama, tunggal atau monogami. Perkawinan Kristiani berciri tunggal, artinya antara seorang wanita dan seorang pria. Yang kedua, kesetiaan atau tak terceraikan, karena perkawinan Kristiani melambangkan kasih Allah yang setia kepada manusia. Yang ketiga, subur secara rohani dan jasmani. Secara rohani, cinta suami istri semakin lama semakin berkembang, cinta kepada Tuhan.
Secara jasmani, kesuburan dinyatakan dengan keterbukaan terhadap keturunan, menerima, dan mendidik anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut. Dalam sakramen perkawinan ditandai dengan suatu upacara. Nah, upacara tersebut dilaksanakan sesudah homili. Dalam upacara tersebut, janji antara suami istri merupakan unsur pokok. Dalam janji perkawinan tersebut, pria dan wanita menyatakan saling menyerahkan diri secara bebas, seutuhnya dan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, dalam upacara perkawinan, janji perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk sakramen di muka gereja. Oke, selanjutnya adalah simbol dari sakramen perkawinan itu sendiri. Yang pertama itu cincin pernikahan. Cincin pernikahan merupakan simbol yang paling umum dalam sakramen perkawinan. Cincin melambangkan cinta yang tak berujung dan tak terputus antara pasangan yang saling mengikat janji untuk hidup bersama. Yang kemudian kedua adalah bunga. Bunga juga sering digunakan dalam upacara perkawinan. Bunga melambangkan keindahan, kesuburan, dan cinta yang tumbuh dan berkembang. Kemudian ada seserahan, yaitu simbol penyerahan kepada kedua mempelai untuk mendidik iman keluarga secara Katolik yang salah satunya juga termasuk Alkitab dalam seserahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah salib. Dalam sakramen perkawinan, salib melambangkan kasih Allah yang menguatkan ikatan suci antara pasangan yang berjanji untuk hidup bersama dalam kebaikan dan cinta. Kemudian lilin. Lilin digunakan sebagai simbol cahaya, kehidupan, dan keberkahan. Lilin juga melambangkan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup pasangan yang saling mengasihi. Kemudian ada air. Air ini digunakan sebagai simbol pembersihan dan penyucian, dan dalam sakramen perkawinan, air melambangkan pengundian diri dan janji untuk hidup suci dan bersih. Kemudian ada roti dan anggur. Dalam sakramen Ekaristi, roti anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dalam sakramen perkawinan, roti dan anggur melambangkan persatuan pasangan dalam iman dan cinta. Nah, dari simbol-simbol yang telah disebutkan tadi, salah satu simbol yang sangat penting dalam sakramen perkawinan adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita itu sendiri. Karena kalau misalnya tidak ada keduanya, maka tidak akan ada sakramen perkawinan. Kemudian, makna dari sakramen perkawinan. Perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Sakramen perkawinan juga merupakan suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Juga menggambarkan kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia itu. Juga bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa sih dasar dari sakramen perkawinan? Nah, sekian dulu penjelasan dari kami mengenai dasar-dasar sakramen perkawinan. Tetapi di penghujung video ini, kami mempunyai satu quotes untuk kalian. Apa itu? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh loh diceraikan manusia. Jelas. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih.